Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Periode ini sekaligus menjadi babak akhir dari Perang Dunia Kedua. Are contained in the instrument of surrender now before you. In the instrument of surrender now before you. Proklamasi. Di tengah kemelut dunia, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Anak-anak, apa yang bisa kalian simpulkan tentang video tadi? Mari sama-sama kita bahas. Video yang bersumber dari salah satu media TV itu adalah sedikit gambaran tentang perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan perjuangan bangsa dalam menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyebutkan nama-nama tokoh pejuang bangsa dalam mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, dan menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi, simak baik-baik ya penjelasan Ibu. Anak-anak, perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan beberapa peristiwa penting, di antaranya peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu, golongan muda mendesak golongan tua, atau peristiwa Rengas Dengklok, dan peristiwa merumuskan teks proklamasi. Anak-anak, sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Alasan Jepang menyerah pada sekutu apa? Karena Jepang pada saat itu mulai terdesak dan mengalami kekalahan dari pasukan sekutu di beberapa tempat. Kita lihat dalam Perang Asia Pasifik. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Presiden Amerika Serikat Harry Truman yang memerintahkan. Besoknya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Ini sudah pernah kita bahas pada semester 1 di bab 1. Kemudian PPUPKI diganti namanya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. Bom atom kedua jatuh lagi pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Akibatnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lumpuhnya kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945,
Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Amerika Serikat segera menerima menyerahnya Jepang. Peristiwa ini mengakhiri Perang Dunia II setelah 4 tahun pertempuran antara Jepang dan Amerika Serikat. Dampaknya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Artinya tidak ada pemerintah yang berkuasa di Indonesia. Namun, tahukah kalian peristiwa Jepang akan menyerah kepada sekutu ini diam-diam disimak oleh golongan muda melalui radio BBC, dan ini yang membuat golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Syahrir, tak ada gunanya berunding dengan Jepang. Ia juga tak ingin ada kesan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah Jepang. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mengapa? Karena mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi, karena kedudukan Jepang di Indonesia masih cukup kuat. Lalu mereka melakukan konsultasi dengan mengadakan rapat PPKI. Namun golongan muda tidak menyetujui karena rapat itu dianggap adalah buatan Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Akibat perbedaan pendapat tersebut, pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Penculikan tersebut bertujuan mengamankan kedua tokoh tersebut agar tidak mendapat tekanan atau pengaruh dari Jepang. Inilah yang dimaksud peristiwa Rengas Dengklok. Keberangkatan Soekarno-Hatta dikawal oleh Soekarni, Yusuf Kunto, dan di bawah pimpinan tentara peta Soedanco Subeno. Peta itu artinya pembela tanah air. Sementara itu di Jakarta terjadi perundingan antara para pemuda dan Mr. Ahmad Subarjo selaku wakil golongan tua yang menjabat sebagai penasehat dalam tubuh PPKI. Dalam perundingan tersebut dicapai kata sepakat bahwa proklamasi akan dikumandangkan atau akan segera dilaksanakan di Jakarta pada sore harinya tanggal 16 Agustus 1945. Mr. Subarjo ke Rengas Dengklok membawa kembali Soekarno-Hatta ke Jakarta. Setelah ada jaminan kemerdekaan dilaksanakan besok selambat-lambatnya jam 12. Akhirnya kedua tokoh tersebut dibawa kembali ke Jakarta oleh para pemuda. Mereka lalu mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi. Kemudian, Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Teks proklamasi dirumuskan. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian diubah menjadi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini berasal dari Ahmad Subarjo. Kemudian kalimat kedua oleh Soekarno berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kedua kalimat itu kemudian digabungkan dan disempurnakan oleh Muhammad Hatta, sehingga berbunyi seperti teks-teks proklamasi yang kita miliki sekarang, selalu dibaca pada saat 17 Agustus. Insinyur Soekarno kemudian meminta semuanya hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun Soekarni selaku salah satu pimpinan anggota muda mengusulkan agar Soekarno-Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Malik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu kata tempo yang diganti dengan kata tempoh pakai H yang diganti dengan kata tempo. Kemudian wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Dan cara menuliskan tanggal Jakarta 1708 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Malik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan kurang lebih 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sangsaka merah putih oleh Suhud dan Latif, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan para pemuda dengan selebaran kertas ataupun tulisan tangan di berbagai tempat. Rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi anak-anak, proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk bebas dari belenggu penjajahan serta sekaligus menyongsong kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Anak-anak, sekian penjelasan tentang materi perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Harap kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Buatlah catatan poin-poin penting tentang perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam PKN, Smart and Good Citizen.